رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pada bulan Ramadan adalah salah satu bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda kepada umat yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, lantas apakah keutamaan yang dapat kita ambil atau yang dapat kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, yang mana bulan suci Ramadan banyak sekali para jamaah, para umat Islam yang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, yang berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, untuk keutamaan-keutamaannya di dalam Al-Quran ada beberapa keutamaan dan banyak sekali yang dapat kita petik atau dapat kita dapatkan. Yang pertama, keutamaan adalah Al-Quran yaitu menjadikan pembacanya atau yang mempelajarinya atau yang mengajarkannya yaitu menjadi manusia yang terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Kemudian ada keutamaan lainnya, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran yaitu mendapatkan kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh ghibthah. Ghibthah itu adalah menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, atau bisa kita kiaskan yang iri dengan orang lain, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran, maka dia melaksanakan, yaitu membaca dan mengamalkannya pada malam dan siang hari. Dan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan harta, maka kemudian orang tersebut menginfakkannya di sepanjang malam maupun di siang hari. Kemudian keutamaan lainnya adalah Al-Quran dapat menjadi sebab datangnya syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi ahlinya. Ahlinya yaitu orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya dan menghafalkannya. Kemudian keutamaan lainnya adalah pahala yang berlipat di dalamnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian ada keutamaan besar lainnya ketika kita membaca, mempelajari maupun mengamalkan Al-Quran, yaitu dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Begitu banyak dan besar keutamaan kita dalam membaca Al-Quran yang diperoleh kita ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dari pahala yang begitu besar, syafaat yang akan datang kepada para pembacanya, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Oleh karenanya, mari kita senantiasa menjadikan Al-Quran di dalam hati kita, untuk senantiasa kita baca, untuk senantiasa kita ingat dan menjadikan kebiasaan kita dalam kehidupan kita mengamalkan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membaca, mempelajari, menghafalkan maupun mengamalkan Al-Quran. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.